rangkaian SR flip-flop dengan clock. Nah, ini adalah rangkaian yang kita pakai di praktikum. Ada rangkaian yang pertama dan juga yang kedua. Rangkaian yang pertama itu disusun dengan gerbang NAND saja, sebanyak 4, dan rangkaian yang kedua itu disusun dengan gerbang AND dan gerbang NOR. Rangkaian ini itu modifikasi dari rangkaian SR flip-flop yang tidak memiliki clock atau latch. Jadi teman-teman bisa lihat yang ini. Ini kan rangkaian latch. Ini juga kan? Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di video sebelumnya juga. Dan untuk yang rangkaian pertama ini, S-nya posisinya di sini, di atas, dan R-nya di bawah. Rangkaian yang kedua, R-nya yang di atas, S-nya yang di bawah. Nah, ini mempengaruhi nanti cara kerjanya, jadi jangan sampai tertukar. Baik, langsung aja kita pergi ke cara kerjanya. Kita permisalkan terlebih dahulu, misal di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, 1 dinaikkan dengan 1, dia jadi 0. Masuk di kesini. Terus 1 dinaikkan dengan 0, dia jadi 1 di sini. Langsung dilihat di tabel ini. Tabel SR latch NAND. Karena ini kan SR latch yang menggunakan gerbang NAND. Tabel ini tuh kita dapat di video kakak sebelumnya. Jadi kalau misal mau lihat ya udah lihat aja. Ketika S-nya 0, S bintang 0, R bintangnya 1, maka key-nya itu akan 1. Dan key aksen selalu berlawanan dengan key. Oke, sampai sini sudah. 0 masuk sini. 0 dinaikkan dengan 0, dia 1. 1 masuk sini. 1 dinaikkan dengan 1, 0. Dah. Jadi kita bisa tulis di sini clock-nya 1, S-nya 1, R-nya 0. Maka key-nya akan 1 dan key aksennya akan 0. Oke. Nah, sekarang kita ganti inputnya. Semisal S-nya sekarang 0, R-nya juga 0. 0 dinaikkan dengan 1, 1. Ini juga 1. Oke, kita mengambil output yang udah tadi. 0 masuk sini. Nah, kemudian 1 dinaikkan dengan 0, dia masuk ke output selanjutnya. Di sini 1. Kemudian 1 masuk ke sini. 1 dinaikkan dengan 1, dia 0. Nah, ini adalah rangkaian sekuensial di mana output yang sebelumnya itu kan mempengaruhi kan? Mempengaruhi keadaan output setelahnya. Nah, itu di rangkaian sekuensial. Bisa dilihat ketika S-nya 0 dan R-nya 0, maka outputnya tetap sama dengan output sebelumnya. Jadi, kita bisa tulis di sini ya, ini clock-nya 1, kemudian S-nya 0, R-nya 0, maka dia akan sama. Ya kan? Nah, sekarang kita ganti. Jadi, semisal ketika S-nya 0, R-nya 1. Oke, 0, 1, di sini ada 1. 1, 1, 0. Dilihat di tabel ini, ketika S bintang itu 1 dan R bintang itu 0, maka key-nya akan menjadi 0. Dan key aksen pasti kebalikan. Oke, selanjutnya kita ganti 0, 0. Ini menjadi 1, ini juga 1. Nah, kita mengambil output yang sudah tadi. 1 masuk sini. 1 dinaikkan dengan 1, dia jadi 0. Nah, 0 yang ini masuk ke sini kan. Ini juga 1.
Nah, sama. Jadi ketika S-nya 0 dan R-nya 0, dia akan tetap sama kayak tadi. Jadi kita tulis sekarang di sini ya. Ini kan tadi 1. Terus ini kan 0, R-nya 1. Nah, Q-nya itu 0. Dan Q aksennya 1. Nah, tapi ketika R-nya diganti 0, nah outputnya akan tetap kayak yang sebelumnya tadi. Ini seperti yang dijelaskan di praktikum kan. Jadi kalau misal R, S-nya 0 itu maka outputnya sama dengan sebelumnya. Bagaimana ketika S dan R-nya itu 1? Oke, kita menggunakan output yang udah tadi. 1 dinamakan dengan 1, di sini ada 0. Di sini juga ada 0. Oke, sekarang kita lihat sini dulu. 1 di sini masuk ke sini. Nah, 0 dinamakan dengan 1, dia di sini jadi 1. Kemudian 1 masuk ke sini. 1 dinamakan dengan 0, dia jadi 1. Nah, ketika S-nya 1, R-nya 1, Q dengan Q aksen itu invalid. Kan harusnya Q sama Q aksen itu kan ya berkebalikan, tapi mereka malah sama gitu. Jadi mereka invalid. Jadi ini X, ini juga X. Seperti yang dijelaskan di praktikum juga. Nah, ketika misal ya, sekarang semisal clocknya nih yang 0. S-nya kita ganti 0. Tapi masih dengan output yang tadi, terakhir tadi. 0 dinamakan dengan 0, dia jadi 1 di sini. Kemudian 0 dengan 1, 1 di sini. Oke. Sama kayak tadi, ini masuk ke sini. 1, 1, ini 0. Kemudian 0 masuk sini, dia 1. Nah, ketika clocknya 0, S-nya dan R-nya berapapun, outputnya akan selalu sama dengan output sebelumnya. Yang ini kan, ini sama. Ini juga sama. Nah, oke, bisa kita tulis di tabelnya yang ini sekarang. Oke, seperti ini tabelnya. Jadi kita baca dari yang ini dulu. Q itu merepresentasikan Q yang ini. Kemudian Q aksen itu ya Q aksen ini. Ketika clocknya 0, berapapun nilai SR-nya, Q dan Q aksennya itu akan selalu sama dengan Q yang sebelumnya, output sebelumnya. Nggak merubah apapun gitu loh kalau clocknya itu 0. Kemudian ketika clocknya aktif, maka barulah SR-nya itu bisa digunakan. Nah, tapi sekarang posisi SR-nya itu nggak diaktifin. Kalau semisal nggak diaktifin, Q dan Q aksennya itu akan selalu sama dengan output sebelumnya juga. Kan udah yang kita coba-coba tadi ini. Kemudian kalau semisal clocknya 1, S-nya 0, R-nya 1. Nah, kalau resetnya aktif, maka Q-nya itu pasti akan 0. Dan Q aksen mengikuti. Q aksennya itu berarti berlawanan. Ketika S-nya 1, dia pasti men-set Q menjadi 1 dan Q aksennya mengikuti, berlawanan. Dan ketika 1-1, mereka invalid. Sekarang kita bahas tabel yang ini. Tabel yang ini itu yang dibahas di modul itu dan di PPT. Jadi Qn plus 1 yang dimaksud itu ini. Yang dimaksud itu ini dan ini. Gitu. Jadi Qn plus 1 itu bukan yang ini. Bukan.
Sekarang kita sesuaikan 0 XX. Nah, key next-nya itu pasti sama dengan output sebelumnya. Ketika SR-nya juga 0, ini juga tetap sama dengan sebelumnya. Ketika R-nya aktif, barulah dia akan men-set outputnya itu jadi 0. Dan ketika S-nya yang aktif, maka dia akan men-set outputnya jadi 1. Key-nya jadi 1 ini. Nah, ketika 1-1 mereka invalid. Itu untuk rangkaian pertama SR flip-flop dengan clock. Sekarang kita akan membahas rangkaian SR flip-flop dengan clock yang menggunakan gerbang AND dan gerbang NOR. Di sini memakai SR latch NOR. Makanya di sini kita menggunakan tabel yang udah kita dapat dari video sebelumnya. Oke, seperti biasa kita langsung memisalkan saja. Ini 1, ini 0. Berarti 1 di NK dengan 1, di sini 1. 1 di NK dengan 0, di sini 0. Nah, langsung dilihat dari yang ini. Ketika R bintangnya itu 1, S bintang itu 0, maka key-nya itu akan 0. Dan key aksen pasti kebalikannya. Oke, ini 0 masuk sini kan 0. 0 dinorkan dengan 0 dia jadi 1. 1 masuk sini. 1 dinorkan dengan 1 dia 0. Jadi didapat ini ketika clocknya 1, S-nya 0, kemudian R-nya 1, maka key-nya itu akan 0 dan key aksennya 1. Oke. Gimana kalau sekarang R-nya diganti 0? 1 di N kan dengan 0, di sini ada 0, ini juga ada 0. Nah, kita ambil output yang udah didapat. 1 masuk sini. Nah, 0 dinorkan dengan 1, dia jadi 0. Di key next-nya, di key selanjutnya. Terus 0 masuk sini. 0 dinorkan dengan 0, dia jadi 1. Oke, tetap ya, berarti ketika clocknya 1, S-nya 0, dan R-nya 0, maka key-nya itu akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, karena ini sudah SR flip-flop yang memakai clock, jadi dia pasti sama tabelnya nanti dengan gerbang NAND tadi, yang rangkaian 1. Oke, semisal sekarang di sini ada 0 dan 1. Di sini berarti 1, di sini berarti 0. Nah, kita lihat di tabelnya, ketika R bintang 0 dan S bintang 1, maka key-nya itu menjadi 1. Ini kebalikannya pasti. 0 masuk sini. Nah, 0, 0, 1. 1 masuk sini 1, dia juga jadi 0. Oke, kita bisa tulis kemudian kita ganti S-nya jadi 0. Berarti di sini ada 0, sini ada 0. Nah, 00 pada SR latch dia adalah memori, yang mana outputnya akan selalu sama dengan output sebelumnya. Tuh, sifatnya mereka sama. Nah, dia akan sama gitu. Beda lagi kalau kita memasukkan 1, 1. 1, 1. Di sini kan 1, 1. Nah,
11 pada SR latch dia apa? Not use. Kenapa tuh? Karena outputnya nanti pasti tidak berkebalikan. Langsung aja, misal ini 0 masuk sini. Nah, dia di sini 0. Udah beda kan? Nah, makanya yang 11 itu invalid pada SR flip-flop. Nah, tabelnya ya sama kan dengan yang rangkaian pertama tadi. Nah, bisa disimpulkan untuk rangkaian SR flip-flop dengan menggunakan clock, walau dia pakai gerbang AND NOR atau pakai gerbang NAND saja, maka sifatnya tetap sama. Ketika clocknya 0, maka key dan key aksennya itu tetap sama dengan yang sebelumnya. Kemudian ketika clocknya 1, baru S dan R-nya ini dapat digunakan. Ketika S dan R-nya itu tidak aktif, maka outputnya akan selalu sama dengan output sebelumnya. Ketika R-nya aktif, maka dia akan membuat key-nya itu menjadi 0. Dan ketika S-nya aktif, akan membuat key-nya itu menjadi 1. Dan ketika SR11, maka mereka akan invalid. Oke, sekarang kita akan membuktikan SR flip-flop dengan clock. Perlu diperhatikan, kalau memakai NAND saja, posisi S-nya di atas, R-nya di bawah. Tapi kalau pakai AND sama NOR, posisi R-nya di atas dan S-nya di bawah. Kita jalankan. Nah, ketika 11, mereka nggak bisa kan? Sekarang S-nya 0. S-nya 0. Nah, sama kan? Kemudian ketika 00. Nah, ketika 00 tetap sama outputnya. Tapi ketika S-nya 1, nah, key-nya akan menjadi 1 dan key-nya menjadi 1. Gitu guys. Ketika 11 lagi ya. Nah, error. Oke, teman-teman, di sini kakak akan memperlihatkan macam-macam SRFF di multisim. Nah, yang kiri sama yang ini itu kan yang kita bahas. Nah, yang di tengah ini kakak pakai blok dari multisimnya. Mereka ini active high. Kemudian ada SR flip-flop yang active low juga. Dia menggunakan gerbang NOR saja. Dan ini untuk pakai bloknya tinggal dikasih not, dimasukkan S sama R-nya. Gak apa-apa kalau masih bingung, di skip aja, maksudnya gak usah terlalu dipikirin. Nah, sekarang kita jalanin aja. Oh, ini kakak set mati semua dulu, jadi ini mati. Nah, matinya di aktif loh itu kayak gini, ya kan? Udah dijelasin di sebelumnya. Kita jalanin. Nah, yang atas ini pasti sama posisinya kayak gini. Kemudian kita mau mengaktifkan setnya. Berarti yang di sini diaktifkan setnya, diaktifkan setnya. Jangan lupa di sini bawah. Nah, di sini diaktifkan setnya berarti dibuka saklarnya. Ini berarti dibuka saklarnya. Nah, sama semua kan? Ketika set diaktifkan, maka key-nya itu akan 1. Menyala, dan key aksen pasti mati atau pasti berkebalikan dengan key-nya. Kemudian sekarang kita akan tidak mengaktifkan, di mana pasti akan tetap outputnya. Kita lihat, berarti ini di nonaktifkan, tetap juga outputnya, ini tetap juga. Nah, kalau ini tidak diaktifkan berarti ini. Ketika S dan R tidak diaktifkan, outputnya sama kan dengan output sebelumnya. Sekarang kita mau mengaktifkan R-nya. Mengaktifkan R berarti kalau diaktif high, diginiin. Terus ini juga. Jangan lupa yang ini yang atas.
Nah, kalau mengaktifkan di active flow, kebalikannya dia dibuka. Nah, sama semua kan? Kalau R-nya diaktifkan, kalau resetnya diaktifkan, maka key-nya itu pasti akan 0, mati. Dan key aksen selalu berkebalikan nilainya dengan key. Oke, kalau semisal R dan S aktif dua-duanya, pada SR flip-flop yang terjadi adalah invalid. Kita coba ya, diaktifkan dua-duanya, diaktifkan dua-duanya, diaktifkan dua-duanya. Ini juga berarti kalau diaktifkan dibuka kan, kalau active flow. Nah, ini adalah invalid guys. Karena harusnya key itu berkebalikan dengan key aksen. Oke, mungkin cukup di sini saja untuk SR flip-flop. Semoga membantu.